Sobat Sarumpun channel dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Kak Yogi. Kak Yogi kali ini mau menyapa adik-adik yang lagi sekolah minggu ya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Om Tante dan juga semua guru-guru sekolah minggu yang sedang mempersiapkan ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita memulai pengajaran atau juga pelajaran firman Tuhan, Kak Yogi mengajak kita sama-sama berdoa dulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan sehingga pada hari ini kami boleh sama-sama kembali bersama, kembali merasakan kasih Tuhan, merasakan anugerah Tuhan dalam hidup kami lewat kesempatan yang Kau berikan, lewat hidup yang Kau berikan. Pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap apa yang akan kami lakukan, baik kami memuji Tuhan, baik kami berdoa, baik kami juga mendengarkan firman Tuhan, baik kami akan beraktivitas, biarlah Tuhan menyertai setiap kami. Tuhan memimpin dari awal sampai akhirnya, Tuhan memimpin jemaat Tuhan, Tuhan memimpin setiap orang-orang yang menyaksikan video ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau menjamah semua, Engkau memberkati apa yang mereka sedang usahakan, sedang lakukan Tuhan, sehingga biarlah melalui video ini banyak orang-orang yang diberkati, banyak orang-orang yang menjadi percaya di dalam nama Tuhan Yesus, percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat dan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami siap memulai perenungan firman Tuhan kami yang akan kami sedang akan dengarkan ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, khususnya kepada adik-adik semua, Kak Yogi ingin bertanya nih ya, apa tema yang gereja berikan untuk kita saat ini di bulan Maret ini? Coba, ada yang masih ingat, ada yang minggu kemarin datang ke gereja ya. Kita sekarang sudah mulai gereja onsite ya, puji Tuhan. Coba, kalau kalian mendengar khotbah yang disampaikan oleh gembala kita, oleh pendeta kita, apa yang dibahas? Apa yang gereja kita jadikan tema? Nah, kalau kalian mengetahuinya, silahkan kalian komen di kolom komentar di bawah ini. Nah, pada kali ini, Sobat Sarumpun, sebelumnya Kak Yogi ingin bertanya kepada semua ya. Siapa di sini yang masih suka melakukan dosa atau sering melakukan kesalahan gitu ya dalam hidup sehari-hari? Nah, Kak Yogi sendiri mengaku dengan sangat jujur begitu ya. Kak Yogi masih sering atau Kak Yogi masih suka melakukan dosa, melakukan kesalahan dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas Kak Yogi sehari-hari. Misalkan Kak Yogi masih suka marah, ya, masih suka emosi, masih suka kesel ke orang gitu. Apakah kalian masih suka berbuat dosa, suka melakukan kesalahan? Ayo kalian semua, Kak Yogi harap jawab dengan jujur ya. Kalian cek diri kalian, apakah kalian masih melakukan dosa, ya? Karena kita semua adalah orang yang berdosa. Nah, mungkin ada di antara kalian yang sama dengan Kak Yogi yang suka masih suka emosi, masih suka marah gitu ya, kepada adik kalian, kepada orang tua kalian bahkan. Masih suka berkata-kata dengan kasar, masih suka melawan begitu ya. Tapi perlu kalian ketahui, itu pun adalah dosa. Dan kalau kita melakukannya sering setiap hari, itu adalah dosa, ya. Nah, berbicara mengenai dosa, adik-adik sekalian dan juga Sobat Sarumpun yang mendengarkan video ini dan menyaksikan video ini, ada yang tahu nggak di sini siapa yang bernama Bapak Sumanto? Ya, kalau kalian penasaran, kalian bisa cek di Google siapa sih Pak Sumanto itu. Nah, jadi si Bapak ini, adik-adik dan juga Sobat Sarumpun, seperti yang mungkin kita tahu bahwa si Bapak ini adalah seorang pembunuh berantai. Ya, bukan hanya membunuh saja. Pembunuh berantai itu kan membunuh banyak orang, ya, bunuh banyak orang dan korbannya itu banyak, lebih dari satu ya. Nah, kemudian dia sesudah membunuh, dia mutilasi korbannya, dia potong-potong dagingnya. Jadi tangannya, mulai dari tangannya, dari kepalanya dan sebagainya. Pokoknya sadis lah begitu dibunuhnya. Nah, bukan hanya itu, saudara-saudara Sobat Sarumpun dan juga adik-adik sekalian, bahkan lebih sadis lagi. Kalau kalian lihat gitu ya, kalau kalian tahu beritanya, Bapak Sumanto ini begitu sadis, dia bahkan ya mohon maaf ya, ini Kak Yogi agak sedikit vulgar gitu, agak sedikit terbuka gitu ya, supaya jelas aja. Jadi si Bapak Sumanto ini sampai memakan daging manusia, coba bayangkan, memakan daging manusia setelah membunuhnya, dan tidak ada perasaan berdosa, tidak ada perasaan bersalah, ya. Dia sekarang sudah dihukum gitu ya, sudah melewati hukuman gitu. Nah,
Setelah itu adik-adik dan sobat sarung pun, kita mungkin bisa bilang bahwa si Bapak Sumanto ini ya jelas berdosa. Bahkan dosanya itu sangat besar. Kenapa? Karena dia membantai orang, membunuh orang. Bahkan dia merasa tidak berdosa. Ya, itu dia adalah membuat satu buah dosa yang sangat besar. Ingat, dosa yang sangat besar. Mungkin sebagai manusia, sebagai orang biasa, kita akan berpikir seperti itu. Kita akan berbicara seperti itu. Daripada misalkan kita lihat ada orang yang berbohong kepada temannya, berbohong kepada orang tua. Itu kan hanya dosa kecil, hanya dosa sepele lah. Atau misalkan ada di antara kalian yang mengambil alat tulis ketika di sekolah, ya, mengambil alat tulis itu, kemudian kalian bawa pulang ke rumah. Itu kan hanya dosa sedikit saja, dosa kecil begitu. Atau misalkan ada di antara adik-adik, ada di antara kalian, sobat sarung pun, yang berbicara kasar setiap harinya. Misalkan ketika kalian main game, ya, Kak Yogi juga suka main game gitu ya. Main game terus kalian bilang, kalian sebut, dasar bodoh lu, dasar teman gua ini bego gitu ya. Bodoh, bego begitu. Kalian lakukan itu tiap hari. Kalian bilang itu dosa kecil. Gitu ya. Sedangkan Bapak Sumanto tadi yang membunuh banyak orang, kalian sebut itu dosa yang besar begitu. Karena dia membunuh, membantai banyak orang. Nah, apakah seperti ini? Bagaimana pandangan Kristen mengenai ini? Mengenai adanya dosa besar atau dosa kecil. Nah, kalau begitu mari Kak Yogi akan mengajak adik-adik semua dan juga sobat sarung pun untuk melihat firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-13 sampai dengan ke-15. Kak Yogi akan bacakan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang daripada Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, jadi jelas adik-adik, jelas saudara-saudara, sobat sarung pun, bahwa ini bukan masalah dosa besar atau dosa kecil. Bukan masalah kita hanya mencuri ayam, bukan hanya sekedar kita berbohong kepada orang tua, atau bukan hanya sekedar kita membunuh orang, tetapi masalahnya adalah keinginan. Akar dari semuanya adalah keinginan kita. Keinginan akan apa? Keinginan akan kita melawan Tuhan, melawan Allah. Hakikat manusia pada awalnya ketika mereka sudah jatuh dalam dosa adalah melawan Allah. Mereka melawan setiap perintah Allah. Inilah akar daripada dosa. Setelah dosa ini dikatakan, setelah keinginan ini telah dibuahi, maka lahirlah dosa. Dikatakan di ayat 15 adalah mulai dari keinginan, kemudian berbuah menjadi dosa dan akhirnya melahirkan maut. Dengan maut ada dua arti, ya, adik-adik sekalian dan juga sobat sarung pun, ya. Yang pertama adalah maut, mati secara fisik, secara badan kita mati. Kita semua akan mati gitu ya. Nah, yang kedua adalah maut, itu artinya adalah kematian secara rohani kita. Ya. Secara rohani itu apa sih maksudnya Kak Yogi? Nah, mati secara rohani atau maut yang disebut dengan rohani ini adalah kita tidak lagi merasa bahwa kalau kita berbuat dosa itu ya itu adalah dosa. Jadi kita merasa ya sudah itu jadi kebiasaan kita. Itu normal-normal aja. Misalkan contohnya kalau Kak Yogi berkata kasar gitu ya kepada teman Kak Yogi. Bodoh lu gitu ya. Bego lu begitu. Ini hanya contoh aja ya, jangan ditiru adik-adik. Nah, ketika Kak Yogi melakukan seperti itu, Kak Yogi kalau orang yang masih hidup dalam Roh Kudus, orang yang tidak mau, orang yang tidak mau berbuat dosa, dia akan merasa takut melakukan itu. Dia akan menjaga, dia akan merasa berdosa. Tetapi kalau orang yang tidak lagi atau sudah mengalami kematian secara rohani, orang itu akan merasa itu biasa aja. Itu kan biasa aja untuk bergaul gitu ya, untuk gaul gitu. Bahasa itu kan bahasa gaul. Ya sudah, itulah yang disebut dengan kematian rohani. Nah, jangan sampai kita mengalami itu, baik kematian rohani maupun kematian jasmani. Kematian jasmani saja sudah menyeramkan kan? Kita mati secara jasmani, apalagi kematian secara rohani. Kita bisa, ya gitu ya. Selain kita mati di dunia, kita bisa masuk ke dalam neraka, api neraka. Nah, inilah yang jangan sampai terjadi. Kak Yogi punya satu buah perumpamaan, satu buah alat ya. Nah, ada yang tahu ini apa? Ini adalah susu putih ya. Sedangkan ini
adalah kopi hitam, ya. Nah, jadi apa yang akan Kak Yogi lakukan dengan kedua benda ini? Ya, Kak Yogi akan mencoba, ya, mengumpamakan bahwa kita atau orang yang masih suci, yaitu Adam dan Hawa, awal-awal mula sebelum mereka jatuh dalam dosa, seperti kita ketahui ya, Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa mereka belum dalam keadaan berdosa. Kopi ini melambangkan dosa. Kopi ini masih melambangkan dosa. Jadi yang akan Kak Yogi lakukan saat ini, Kak Yogi ingin mencontohkan bagaimana kalau orang yang masih Adam dan Hawa ketika mereka belum jatuh dalam dosa, ya, masih putih seperti ini ya. Sedangkan kita akan menambahkan satu sedikit saja tetes kopi ke dalam susu ini. Apa yang akan terjadi? Ya. Kita lihat. Warnanya tidak lagi putih. Ya, Sobat Sarung pun dan juga adik-adik semua. Warnanya tidak lagi putih, tetapi ada noda. Kalau kita tunggu ini sampai beberapa menit, putih itu akan terpengaruh oleh warna kopi itu menjadi, ya, kalau kita lihat kecoklatan kan, tidak lagi putih. Nah, inilah yang terjadi, ya, pada keadaan manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Mereka tidak lagi putih, mereka tidak lagi bisa bersatu dengan Tuhan yang maha suci, yang putih itu. Sedikit saja mereka berbuat dosa, sedikit saja kita berbuat dosa, ya, maka itu membuat status kita menjadi orang yang berdosa untuk selama-lamanya. Bukan lagi susu, tetapi sudah menjadi kopi susu. Dosa. Jadi sekali lagi tidak ada dosa kecil ataupun dosa besar. Sobat Sarung pun semua sama di hadapan Tuhan. Karena Roma pasal 3 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Saya bacakan Roma pasal ketiga ya. Ayat yang ke-22, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan, saudara-saudara sekalian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang ke-24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi semua sama dikatakan. Semua berdosa ketika awalnya. Tetapi puji Tuhannya, setelah Tuhan Yesus menyelamatkan kita sudah diampuni dosa kita sebelum kita berbuat dosa. Itulah harusnya kita bersyukur di situ. Dan untuk itu mari Kak Yogi begitu ya, mengajak untuk setiap kita jangan berbuat dosa lagi. Mari stop. Tapi kan Kak Yogi itu tidak mungkin. Kita masih hidup di dunia. Memang kita pasti akan hilaf, kita akan lupa, kita akan pasti berbuat dosa. Tapi kalau kita sudah lupa, mari kita minta ampun pada Tuhan, minta maaf pada Tuhan, dan jangan diulangi lagi dengan sengaja begitu. Itu yang dinamakan kalau kita bilang kita lupa, kita hilaf. Begitu. Tapi kalau kita berbuat, misalkan kita ngomong kasar, misalkan adik-adik di rumah ngomong kasar ke orang tua adik-adik atau ngomong kasar ke teman adik-adik, dan itu dilakukan terus-terus meskipun sudah ditegur oleh orang tua kalian, meskipun sudah ditegur oleh teman-teman kalian, tapi kalian terus lakukan, itu namanya bukan hilaf, bukan lupa, tetapi kalian melakukannya dengan sengaja, dan itulah yang tidak Tuhan senangi. Memang kita sudah ditebus oleh Tuhan, memang kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, tetapi ya adik-adik, Tuhan juga punya perhitungan, ya, Tuhan punya hikmat yang di luar akal manusia. Begitu ya, sehingga setiap apapun yang kita lakukan, setiap kesalahan yang kita lakukan itu punya konsekuensi atau punya akibatnya. Kalau begitu, Kak Yogi ingin memberikan satu buah pertanyaan untuk kita semua, untuk Sobat Sarung pun dan juga khususnya adik-adik sekolah minggu begitu. Coba kalian teliti di Alkitab, kalian baca di Alkitab, ada satu dosa gitu yang Alkitab catat, yang firman Tuhan katakan begitu, dan yang tidak bisa diampuni atau yang tidak diampuni oleh Tuhan. Nah, dosa apakah itu? Nah, kalau ada yang tahu silakan tulis di kolom komentar, dan ini menjadi kuis bagi kalian adik-adik sekolah.